Pemirsa, kembali ke Dialog Indonesia Business Today dengan tema Outlook Bisnis Telekomunikasi ke depan. Tadi kita mendengarkan bahwa Indosat sendiri untuk kepuasan pelanggannya dengan infrastruktur yang ada telah meluncing bukan saja 3G, tapi 3,5G. Apa itu? Pak Wahyu, apa itu Pak 3,5G itu Pak? Secara real definition-nya Pak? Itu adalah satu istilah teknologi sebetulnya. Platform teknologinya kita itu HSP. Ya. Dengan demikian itu kecepatan dari end user bisa mencapai maksimum 3,6 giga. Nah itu Bisa mendukung untuk video Pak? dalam implementasinya yang dirasakan oleh customer adalah aksesnya bisa lebih cepat, aplikasinya pun semakin beragam. Jadi bisa untuk IPTV, mobile TV, kemudian download konten, download musik. Untuk yang masih generasi muda bisa chatting dan gaming dan berbagai macam aplikasi bisa ditambah. Oke. Kalau tadi kita mengatakan itu sepertinya untuk konsumen orang per orang, Pak ya. Sekarang juga Excel menawarkan business solution, Pak. Apa itu business solution, Pak? Kenapa Bapak masuk ke pasar ini? Menjanjikan ke depannya? Ya, Excel melalui Business Solution ini adalah satu divisi yang memang melayani kebutuhan corporate. Nah, kalau kita bilang corporate sekarang itu untuk kebutuhan telekomunikasi dan IT, tidak hanya kebutuhan untuk fix. Jadi untuk telekomunikasi, untuk data, voice, tapi juga untuk yang mobile. Nah, Excel menawarkan sesuatu yang lebih, yaitu menggunakan fixed mobile convergence yang kita didukung oleh teknologi NGN. Kita sudah implementasikan kepada beberapa segmen market kita, yang kita lihat sendiri banyak yang mengadop IP teknologi yang sekarang didengungkan di ICT. Jadi kita secara terbatas kita masukkan, kita implementasikan di kalangan. Itu bisa berhasil menekan cost mereka, Pak? Betul. Jadi bahkan dari hanya cost karena menggunakan teknologi IP, kemudian dari flexibility-nya juga bisa melakukan call dari PC melalui ke handphone dan sebaliknya. Wide range luar biasa. Wide range. Oke. Ya. Pemirsa, tadi kita lihat betapa para penyedia jasa ini melihat market sedemikian besar, market pemakai pribadi, market juga daripada bisnis society, mungkin juga bank dan lain sebagainya, Pak, yang Betul, tumbuh sehingga akhirnya menggerakkan ekonomi. Namun ini kembali lagi, Pak, kembali lagi ke Pak Menteri selaku regulator. Bapak melihatnya daripada dinamika ini, Pak, yang sedemikian optimis ini, Pak. Apa pemerintah sudah berpuas diri atau ada agenda ke depan, Pak? Yang pertama, kalau kita lihat kemajuan, saya sebagai regulator cukup senang ya melihat kreativitas dan banyaknya services yang ditawarkan oleh para operator. Nah, tugas pemerintah tentu bagaimana membuat rambu-rambu supaya harga cukup kompetitif, kemudian konsumer diuntungkan. Kemudian kita harus menciptakan lingkungan yang friendly. Lingkungan yang friendly, ya, investor friendly. Oleh sebab itu, misalnya aturan-aturan yang ada di kantor kita akan bikin menjadi sangat transparan. Kemudian dalam proses pembuatan aturan kita undang semua investor, operator dan industri untuk sama-sama kita pikirkan bagaimana. Kemudian walaupun misalnya yang diceritakan tadi sudah banyak sekali kemajuan, tapi ada lagi masalah yang belum kita ini, yaitu ada masalah apa, Pak? Desa-desa, masyarakat pedesaan belum mendapatkan baterai telepon yang memadai. Maka pemerintah itu ikut dipikirkan oleh pemerintah, Pak, ya, bagi saudara yang masih kurang ya, tentu beruntung, dana ya. kita ambil dari industri ya. Jadi kita akan tenderkan telepon pedesaan. Mungkin akhir bulan ini atau awal bulan depan akan ditenderkan untuk menyediakan telepon ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada kekurangan infrastruktur bandwidth di beberapa daerah. Kita juga punya program Palaparing. Itu semua didrive oleh pemerintah dalam rangka menciptakan Indonesia yang lebih baik. Jadi ternyata sudah ada agenda yang akan dikerjakan. Nah, kembali lagi kita melihat bahwa regulator tentu tidak terlepas juga daripada membina yang ada sekarang ini. Bagaimana daripada peta persaingan bisnis, Pak? Bapak melihatnya bagaimana? Keras di lapangan? Kalau saya lihat persaingan bisnis itu memang cukup kompetitif ya di pasarannya. Karena tadi saya bilang bahwa pelanggan juga sudah semakin pintar. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, mereka cari apa yang mereka inginkan. Tinggal bagaimana operator itu nanti bersaing dari sisi service. Akhirnya dari kami memang konsepnya memberikan yang affordable, tapi kami biar murah bukan murahan. Itu dari teman-teman kami. Biar murah bukan murahan. Jadi pelayanan tetap harus mesti reliable, Pak. Betul. Kalau Bapak melihatnya betul, Pak, reliability itu yang Saya melihat ada dua kecenderungan besar dalam persaingan. Satu adalah dalam konteks persaingan di satu sisi.
Namun di sisi lain ada juga perkembangan di sisi bagaimana saling bekerja sama. Jadi ini nampaknya paradoks, tapi it will happen. Dari persaingan pasti paling tahun ini pasti lebih seru. Ya, tambah seru Pak. Pasti lebih seru. Pricing akan makin turun. Kemudian Tapi volume kan nambah. pasti. Bahkan saya perkirakan sales seluruh industri bisa naik 20%. Naik 20%. Itu bisa mencapai sekitar angka 50 sampai 55 triliunan. Itu banyak didorong oleh capex industri seluler ini, kira-kira tahun ini mencapai total 40 triliunan. Capex-nya Jadi Pak. kalau masing-masing operator itu total bisa mencapai 40 triliunan. Oke. Itu bisa mendongkrak jumlah subscriber kita by end of this year mungkin mencapai sekitar 80-85 jutaan. Untuk Itu orang artinya Indonesia menjadi ya. penetrasinya naik sekitar 27 menjadi 35% dalam setahun. Jadi bayangkan Jadi itu industri yang tumbuh luar biasa walaupun Luar biasa. katanya di luar ekonomi Luar real lemah, biasa. tetap tumbuh Ya. Pak ya sektor itu telekomunikasi. di dalam persaingan. Ya. Ya. Jadi walaupun kita di dalam persaingan yang semakin seru, tapi sebetulnya kue pasarnya masih akan tinggi. Sisi kedua adalah saya melihat akan semakin muncul tumbuh kesadaran kerjasama. Jadi nampaknya paradoks Sinergi, Pak. bersaing tapi sinergi. Yang pertama yang saya akan lihat adalah interkoneksi akan semakin meningkat, tidak hanya fisik. Interkoneksi. Oh, tidak hanya fisik, interkoneksi antara kerjasama membuka operator. kanal antar operator. Sekarang kan Oke. dibukanya lebih kepada fisik, Iya. artinya saling memberikan jaringan. Ya. Berikutnya saya kira akan kita lihat adalah pricingnya yang akan kita lihat. Ya. Sekarang fenomena yang terjadi adalah banyak masing-masing operator memberikan on-net pricing yang semakin murah. Itu sebetulnya menunjukkan networknya sudah efisien. Networknya sudah Tapi efisien. begitu cross operator kenapa? Nah, itu menunjukkan ada pricing yang masih Egonya bisa Pak, ditinjau. mungkin egonya Pak, ego dari yang Persis. pasar mayoritas, pasar minoritas begitu Pak. Itu adalah ego masa lalu lah saya pikir. Sebetulnya banyak pelajaran zaman kita SMS dulu ya. Kita juga masing-masing operator maunya sendiri-sendiri. Ternyata setelah dihubungkan semuanya tuh. Jadi industri That's di the dalam point. kooperasi akan semakin Sinergi ya. meningkat. Oke. Yang kedua, akan tercipta pasar baru walaupun masing-masing going lower dan sebagainya yang agak anomali, Apa tuh Pak? yaitu multi operator user akan semakin meningkat. Tidak hanya 2 handphone, tapi bisa 3 handphone, 4 handphone. Oh, jadi satu orang memiliki banyak Iya. equipment. Itu kelihatannya konyol sekarang dilihat. Seperti juga pada waktu pasar kredit card waktu itu, Iya. pasar TV dulu ya satu rumah satu TV. Tapi it happen Pak ya. Sekarang tertoh bisa Dan- 2 bisa 3 bisa. Dan itu peluang Pak. It's happen. It's Oke. happen. Oke. Ya. Pemirsa, satu hal yang menarik bahwa ada fenomena-fenomena pertumbuhan yang luar biasa di sektor telekomunikasi ini, sektornya Pak Menteri yang tumbuh begitu hebat, dan ini dijawab dengan kemampuan investasi, kemampuan bisnis yang diregulasi juga terus demikian baiknya. Nah, bagaimana dari peta ini peta outlook bisnis ini lebih lanjut akan simak setelah yang satu ini. Selalu ada cara smart untuk keluarga modern. Kami keluarga smart dan modern.